Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, BP 19110039. Perkenalkan, nama saya Puji Belia Islam, BP 19110090. Baiklah, kami akan membuat suatu video dengan materi sumber pendanaan jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 10 tahun. Sumber dana jangka panjang ini ada yang memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo seperti hutang obligasi dan hutang jangka panjang di bank. Di samping itu, ada sumber dana jangka panjang yang tidak memiliki jangka waktu seperti modal sendiri berupa saham biasa. Sumber dana jangka panjang memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama obligasi, yang kedua saham preferen, yang ketiga saham biasa. Sumber dana jangka panjang terbagi antara obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dengan jangka waktu tertentu, yaitu waktu jatuh tempo, serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Obligasi merupakan instrumen hutang jangka panjang dengan jatuh tempo akhir lebih dari atau sama dengan 10 tahun. Jika surat berharga memiliki maturitas lebih pendek dari 10 tahun, maka surat berharga tersebut dinamakan wesel. Obligasi merupakan jenis pendanaan berjangka panjang dengan beban tetap. Surat berharga ini memberikan pendapatan dengan jumlah tetap kepada pemiliknya berupa bunga obligasi. Istilah-istilah dalam obligasi: A. Nilai nominal. Nilai nominal untuk obligasi mengacu kepada jumlah yang dibayarkan pada pemberi pinjaman pada saat obligasi mencapai maturitas atau jatuh tempo. Nilai nominal ini disebut juga pokok pinjaman atau nilai pari. Kebanyakan obligasi memiliki bunga yang dihitung berdasarkan nilai nominal obligasi. Pengawas keuangan atau trust adalah seseorang atau lembaga yang ditunjuk oleh penerbit obligasi sebagai
obligasi pemberi peringatan investasi. Nah, dalam pemberian peringkat, agensi mengurutkan peringkat surat berharga berdasarkan kemungkinan kegagalan. Surat berharga dengan peringkat tertinggi dinilai tidak memiliki risiko kegagalan. Yang jenis-jenis obligasi yang A, debentur. Debentur ini adalah hutang jangka panjang atau obligasi tanpa jaminan. Karena debentur tidak dijamin dengan kekayaan perusahaan, pemegang debentur menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi, atau investor akan melihat kemampuan menghasilkan laba perusahaan sebagai penjamin. Walaupun tidak memiliki jaminan, pemegang debentur mendapat perlindungan dalam bentuk persyaratan atau batasan-batasan dalam perjanjian. Misalnya, jaminan negatif. Perusahaan penerbit obligasi dilarang menjadikan aktiva perusahaan yang belum dijaminkan kepada kreditur lain. Yang B, debentur bernilai rendah atau subordinate debentur. Debentur bernilai rendah merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debentur. Jika terjadi likuidasi, pemegang debentur bernilai rendah ini menerima pembayaran hanya jika seluruh kreditur dengan nilai lebih tinggi dibayar. Debentur bernilai rendah ini memiliki hak untuk menuntut pembayaran pada saat likuidasi lebih dulu daripada pemegang saham preferred dan saham biasa. Yang C, obligasi penghasilan atau income bond, yaitu suatu perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan. Pembayaran bunga ini bersifat kumulatif, yaitu bila perusahaan tidak membayar bunga di tahun tertentu, maka dapat diakumulasikan untuk periode berikutnya dengan syarat laba perusahaan mencukupi. Obligasi penghasilan ini memiliki peringkat pembayaran yang lebih tinggi dari saham preferred, saham biasa, dan hutang bernilai rendah jika perusahaan dilikuidasi. Yang D, obligasi sampah atau junk bond. Obligasi sampah disebut juga obligasi memberikan hasil tinggi karena memiliki risiko yang tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Obligasi ini diterbitkan sehubungan dengan perusahaan membutuhkan leverage yang tinggi, leverage buyout, di mana perusahaan menghadapi kesulitan dan risiko kegagalan sehingga hanya sedikit investor yang mampu menanamkan modalnya pada obligasi sampah ini. Yang E, obligasi hipotek atau mortgage bond. Obligasi hipotek ini adalah obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotek kekayaan perusahaan penerbit obligasi. Hipotek merupakan dokumen resmi yang memberikan pemegang obligasi hak gadai atas aktiva yang dijaminkan. Apabila perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya pada jatuh tempo, maka jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya. Namun jika dalam penjualannya di bawah nilai obligasi, maka untuk sisanya atau kekurangan pembayaran, pemegang obligasi ditetapkan menjadi kreditur umum. Yang E, sertifikat perwakilan peralatan atau equipment trust certificate atau ETC. Sertifikat perwalian peralatan merupakan investasi jangka menengah hingga panjang. Dalam model pendanaan ini, perusahaan menandatangani perjanjian dengan perusahaan manufaktur untuk pembuatan peralatan khusus. Pada saat peralatan diterima, sertifikat perwalian peralatan dijual kepada investor. Hasil penjualan ini ditambah uang muka dari perusahaan yang digunakan untuk membayar perusahaan manufaktur. Hak atas peralatan dipegang oleh trust yang kemudian menyewakan peralatan tersebut kepada perusahaan. Usia sewa berbeda-beda tergantung jenis peralatan, tapi biasanya 15 tahun berjangka panjang. Yang D, obligasi berseri. Obligasi berseri ini adalah suatu obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Penarikan kembali obligasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama melakukan seluruh pembayaran pada akhir jatuh tempo, yang kedua menukarkan obligasi dengan saham, yang ketiga membeli obligasi jika terdapat hak beli atau dengan pembayaran periodik. Penarikan kembali obligasi yang menggunakan dana pelunasan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan pembayaran kas kepada trustee yang kemudian membeli obligasi pelunasan pada harga tebus,
atau call price, dan dana pelunasan. Harga tebus call price adalah harga yang tebusan yang ditetapkan harus dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi, biasanya dengan nilai di atas nilai nominal. Yang kedua, membeli obligasi pada pasar terbuka dan menyerahkan sejumlah obligasi tersebut kepada trust. Saham preferen. Saham preferen ini adalah suatu perdanaan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang dan saham biasa. Jika terjadi likuidasi, tuntutan pemegang saham preferen atas aktiva berada pada urutan setelah kreditur, namun sebelum pemegang saham biasa. Dari sisi perusahaan yang mengeluarkan saham preferen, manfaat utama yang diperoleh adalah bahwa pembayaran dividen atas saham preferen relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan bunga hutang. Pada saham preferen terdapat dividen kumulatif. Dividen kumulatif itu yaitu dividen yang belum dibayarkan dan akan dibayarkan kemudian. Hampir semua saham preferen memiliki dividen kumulatif. Sebelum perusahaan membayar dividen saham biasa, perusahaan harus membayar tunggakan dividen atas saham preferen. Jenis-jenis saham preferen. Yang pertama, saham preferen kumulatif, yaitu selalu diperhitungkan kewajiban pembayaran dividennya sebelum membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Yang kedua, saham preferen partisipasi merupakan saham preferen yang dimana pemiliknya juga berhak menerima dividen tambahan jika pemilik saham biasa juga menerima dividen tambahan. Hak pemberian suara. Pemegang saham preferen memiliki hak prioritas di atas pemegang saham biasa terhadap aktiva dan laba. Maka pemegang saham preferen tidak diberikan hak suara. Dalam keadaan perusahaan tidak dapat membayar dividen saham preferen biasanya sebanyak 4 kali, maka pemegang saham preferen tersebut diberi hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Penarikan kembali saham preferen. Yang pertama, ketetapan penarikan. Pada saham preferen memiliki harga tebus yang nilainya di atas harga penarikan awal dan mungkin menurun sepanjang waktu. Perusahaan dapat melakukan penarikan kembali saham preferen, tapi cara penarikan ini sebenarnya kurang efisien dan memerlukan biaya. Cara penarikan saham preferen dapat dilakukan dengan cara membeli pasar terbuka, melakukan penawaran tender saham preferen pada harga di atas harga pasar, atau menawarkan penggantian saham dengan surat berharga lain. Yang B, dana pelunasan atau penarikan. Banyak saham preferen memiliki dana pelunasan atau sinking funds yang menjamin penarikan kembali saham secara teratur. Seperti halnya pada obligasi, dana pelunasan saham preferen menguntungkan bagi para investor karena proses penarikan kembali memberikan tekanan ke atas terhadap harga pasar saham yang tersisa. Yang C, pertukaran atau konversi. Saham preferen ada yang dapat dipertukarkan atau dikonversikan menjadi saham biasa atau saham preferen convertible atau convertible preference stock. Surat berharga convertible dapat ditarik atau dibeli kembali. Saham preferen convertible itu akuisisi perusahaan lain. Penggunaan saham preferen dalam pelunasan pendanaan. Saham preferen yang tidak dapat dipertukarkan atau non-convertible tidak dapat digunakan sebagai sarana pendanaan. Dividen saham preferen dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan penerbitnya. Manfaat dari pendanaan saham preferen dalam pendanaan ini, yang pertama, saham preferen merupakan rencana pendanaan yang fleksibel. Yang kedua, tidak ada jatuh temponya. Pemegang saham biasa merupakan pemilik akhir perusahaan. Secara kelompok mereka memiliki perusahaan dan menanggung risiko terakhir kepemilikan. Jika terjadi likuidasi, pemegang saham biasa memiliki hak atas sisa tuntutan terhadap aktiva perusahaan. Saham biasa tidak memiliki jatuh tempo, namun pemegang saham dapat melikuidasi investasinya dengan menjual saham yang dimiliki pada dasar sekunder. Istilah-istilah pada saham biasa. Yang A, saham diotorisasi, saham diterbitkan, dan saham beredar. Anggaran dasar perusahaan berisikan jumlah lembar saham biasa yang diotorisasikan. Pada saat saham biasa yang diotorisasi dijual, saham tersebut menjadi saham diterbitkan. Saham beredar mengacu kepada jumlah saham yang diterbitkan dan dimiliki masyarakat. Yang B, nilai nominal. Nilai nominal sering disebut pula dengan nilai pari. Saham merupakan angka yang dicatat
pada anggaran dasar perusahaan yang tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti. Perusahaan tidak dapat menerbitkannya saham dengan nilai di bawah nilai nominalnya. Nilai nominal sebagian besar saham ditetapkan pada angka yang relatif rendah dibandingkan nilai pasarnya. Yang C, nilai buku dan nilai likuidasi. Nilai buku per lembar saham biasa merupakan modal sendiri para pemegang saham, yaitu total aktiva atau total modal yang dikurangi hutang dan saham preferred. Sedangkan pada neraca, nilai buku per lembar saham merupakan jumlah modal sendiri dari saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang D, nilai pasar. Nilai pasar per lembar saham merupakan harga yang berlaku sekarang di mana saham yang diperdagangkan. Bagi saham yang diperdagangkan secara aktif, penerapan harga pasar telah tersedia. Bagi saham yang tidak aktif diperdagangkan, harga pasar sulit diperoleh. Nilai pasar saham biasa berbeda dari nilai bukunya dan nilai likuidasi. Nilai pasar per lembar saham biasa merupakan fungsi dividen perusahaan saat ini dan yang diharapkan di masa datang serta risiko saham bagi investor. Hak pemegang saham biasa. Hak memberikan suara. Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan sehingga berhak untuk memilih dewan direksi. Dewan direksi kemudian memilih manajemen yang akan menjalankan operasi perusahaan. Para pemegang saham biasa berhak satu suara untuk setiap lembar saham yang mereka miliki. Yang B, hak untuk membeli saham baru. Anggaran perusahaan mengharuskan menerbitkan saham yang baru, maka hak prioritas dimiliki oleh pemegang saham lama untuk memiliki saham baru tersebut. Yang C, hak memperoleh pembayaran dividen. Dividen yaitu bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Laba yang dibagi adalah laba bersih setelah pajak. Apabila perusahaan tidak memperoleh laba, maka pemilik saham biasa tidak memperoleh dividen. Yang D, hak atas aktiva setelah pembayaran yang lebih senior dan likuidasi. Apabila perusahaan dilikuidasi, maka kewajiban perusahaan yang pertama adalah melunasi hutang kepada kreditur. Apabila kewajiban kepada kreditur telah terpenuhi, maka pemegang saham memperoleh hak atas aktiva perusahaan. Saham biasa dua jenis atau dua kelas common stock. Untuk mempertahankan kontrol bagi manajemen, pendiri atau beberapa kelompok lainnya dalam perusahaan, mungkin perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham biasa. Saham jenis A biasanya tidak memiliki hak suara tapi memiliki hak prioritas lebih dahulu atas tuntutan terhadap dividen, sedangkan saham jenis B dikebalikan dari saham jenis A. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.